Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Riana hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Gita. Alhamdulillah. Hari ini ngajarnya gimana ketemu anak-anak? Alhamdulillah anak-anak senang dan antusias pada hari ini. Materi apa Bu hari ini Bu yang diajarkan? Pencemaran air. Oh, pencemaran air. Yang mau diajarkan materi tentang pencemaran air. Baik. Sebelum kita lanjut lagi, mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan dulu nggih Bu. Untuk diskusi kita hari ini, saya ingin mengetahui 3 hal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dari kegiatan yang akan Bu Riana lakukan. Kemudian yang kedua adalah tentang area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran tersebut, dan yang ketiga adalah strategi-strategi yang dipersiapkan agar area pengembangan dan tujuan pembelajaran tadi dapat tercapai dengan baik. Mungkin kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu tujuan pembelajaran. Baik, nggih, monggo. Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan ada 4. Yang pertama, mampu menganalisis penyebab pencemaran air terhadap ekosistem melalui kegiatan pengamatan. Kedua, mampu menganalisis ciri-ciri pencemaran air melalui kegiatan pengamatan. Yang ketiga, mampu menganalisis dampak pencemaran air terhadap ekosistem melalui kegiatan pengamatan. Dan keempat, mampu merancang ide atau gagasan tentang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran air melalui infografis atau slide presentasi atau video atau poster atau yang lainnya sesuai yang diminati anak-anak berdasarkan hasil analisis Mbak Gita. Baik, jadi kalau bisa disimpulkan dari tujuan pembelajaran bahwa anak-anak akan mengulik materi tentang pencemaran air terhadap suatu ekosistem. Ya, di sini tadi dijelaskan bahwa melalui kegiatan pengamatan, berarti ada kegiatan anak-anak yang dilakukan itu kira-kira apa Bu Riana? Nanti anak-anak ada praktikum sederhana tentang pencemaran air. Boleh dijelaskan sedikit kira-kira gambarannya anak-anak melakukan kegiatan seperti apa? Ya, nanti anak-anak praktikum pencemaran air itu anak-anak sudah diberi pengarahan untuk membawa air got dari rumah atau dari sekolah, pokoknya air got, terus deterjen, terus ikan kecil-kecil, terus lagi yang satunya nanti ambil air keran dari sekolah. Terus dengan pengamatan ada 3 gelas nanti Bu Gita yang digunakan untuk pengamatan. Satunya berisi air bersih, satunya nanti air deterjen, dan satunya air got. Nah, di 3 gelas nanti dimasukkan ikan, bagaimana pengaruh ikan, apakah akan mati atau tetap hidup pada air-air tersebut. Baik, jadi menganalisis pencemaran lingkungan dari 3 indikator air tadi terhadap kondisi ikannya seperti apa, gitu ya Bu. Oke, baik, itu untuk yang tujuan pembelajaran. Kemudian di sini juga tadi sudah disebutkan tentang upaya-upaya dalam mencegah. Jadi ketika anak-anak sudah mendapatkan datanya, sudah menganalisis, anak-anak diminta untuk mencari upaya-upaya pencegahan pencemaran air. Itu upayanya dalam bentuk yang seperti Bu Riana sebutkan tadi atau bagaimana bentuknya? Anak-anak bisa memilih nanti, bisa lewat poster atau infografis. Anak-anak kan sudah saya himbau besok kalau pembelajaran menggunakan HP, karena ada nanti pembelajaran digital juga Bu Gita. Terus bisa poster, nanti bisa infografis atau video, nanti terserah masing-masing kelompoknya anak-anak mau membuat apa. Oke, baik, berarti sesuai dengan mereka inginnya, minatnya mau membuat apa sesuai dengan itu. Oke, baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tentang area pengembangan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran Bu Riana minggu depan, itu kira-kira area pengembangan yang hendak Bu Riana capai atau yang ingin sekali dikuatkan itu yang bagian mana? Nah, untuk area pengembangan yang hendak saya capai ada 2 Bu Gita.
pembelajaran terdiferensiasi dan pembelajaran digital. Baik, berarti yang digital tadi anak-anak diminta untuk membuat produk tadi Bu ya? Iya. Oke. Diferensiasinya mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk jenisnya? Nah, diferensiasinya bisa proses, bisa konten dan produk tadi Bu Gita. Konten nanti anak-anak bisa memilih materi-materi atau bisa dari YouTube, bisa dari teks atau yang lainnya. Sedangkan proses nanti masing-masing terserah kelompoknya. Terus yang produk tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, berarti diferensiasinya lengkap Bu ya? Ada, Insya Allah. ada konten, ada proses, kemudian ada produk. Produk. Sangat luar biasa sekali Bu Riana. Insya Allah nanti semoga dengan perencanaan yang matang nanti hasilnya juga bisa optimal. Amin. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencapai area pengembangan tadi, untuk mencapai tujuan pembelajaran berarti ada strategi-strategi yang Bu Riana siapkan. Nah, bisa dijelaskan ke saya yang sudah disiapkan Bu Riana? Ya, yang sudah saya siapkan untuk pembelajaran besok itu strateginya model pembelajaran saya menggunakan PBL, Problem Based Learning. Terus metode pembelajarannya ada diskusi kelompok, terus nanti praktikum, karena pengamatan tadi ada praktikum, kajian literatur, dan terakhir ada presentasi kelompok. Terus saya menggunakan kuisis untuk asesmen awal dan post test di akhir pembelajaran. Terus juga medianya saya menggunakan PPT, YouTube, dan bahan praktikum. Bahan praktikum tadi sudah saya sebutkan, ada ikan, deterjen, ada air got, air kran, dan gelas untuk praktikum. Iya, baik. Berarti luar biasa lengkap. Tadi sudah dijelaskan modelnya karena memang ini mau mengamati apa yang ada di sekitar kita tentang pencemaran air. Jadi yang dipilih adalah model pembelajarannya problem based learning. Jadi sudah sangat sesuai. Metodenya juga beragam sekali sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang diinginkan. Terus tadi karena digital tadi Bu ya, jadi dalam asesmennya menggunakan salah satu aplikasi yaitu aplikasi Quizzes. Dalam media pembelajarannya juga disiapkan banyak beragam. Ada PPT, ada YouTube, kemudian bahan untuk eksperimennya sendiri. Baik, berarti sudah ada 3 hal yang sudah kita diskusikan hari ini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, dan yang ketiga adalah strategi persiapan. Kira-kira ada atau tidak hal-hal yang masih Bu Riana mungkin masih ragu atau bimbang tentang persiapan kegiatan observasi besok? Insya Allah sudah ini ya Bu, sudah siap semuanya. Baik, dari perencanaannya sudah siap, kemudian dari asesmennya juga sudah siap, tinggal hari H ketika pelaksanaan. Semoga lancar besok ketika pelaksanaan. Kita ketemu lagi nanti pada hari H. Dan satu lagi mungkin pasca hari H. Mungkin pelaksanaannya insya Allah minggu depan, Senin depan begitu. Oh iya. Tanggal 14 Oktober ya. Tanggal 14 Oktober, berarti kira-kira itu jam keberapa di kelas mana Bu? Saya di kelas 7E jam ke berapa ya? Setelah upacara itu jam kedua ya? Jam kedua. Jam kedua. Berarti 2 jam atau 3 jam? 2 jam. 2 jam. Berarti jam kedua sampai jam ketiga Senin minggu depan. Iya. Baik, siap. Mungkin dari saya cukup sekian Bu Riana. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Kita berbincang-bincang sedikit sebelum ke hari H kegiatan observasi nanti. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin perbuatan yang tidak sesuai dengan
yang Bu Riana inginkan. Sama-sama Bu Gita. Semoga lancar. Amin. Saya cukupkan kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya ulangi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Faiz. Kemana Faiz? Sakit. Siapa lagi? Nia. Kenapa? Sakit juga. Ada lagi? Riki. Sakit juga. Siapa lagi? Prisa. Sakit juga. Oke, kita doakan teman-teman kita yang sakit besok bisa sekolah lagi dan cepat sembuh ya. Amin. Ya, anak-anak sudah siap untuk Oke, coba perhatikan gambar di depan. Nah, ada dua gambar atas dan bawah itu. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian pikirkan setelah melihat kedua gambar di atas? Yang atas dulu, apa itu? Orang Tempat sampah. Buang sampah. Orang membuang sampah. Setelah melihat gambar yang di atas, perbedaannya apa lagi itu? Ada perbedaannya akan di situ? Sampahnya terpisah. Sampahnya terpilah. Ada tempat sampah warna-warni di situ. Ada berapa warna? Tiga. Warna apa saja? Kuning dan hijau. Dan di situ kelihatannya sudah full ya. Dan orang itu membuang sampah di tempat sampah yang berwarna hijau. Oke, yang bawah itu kakak kelasmu kelas 8 itu. Gambar apa itu kira-kira? Apa tadi? Membuat apa yang keras, Mbak?
membuat ekoenzim. Dari apa? Sudah pernah melihat atau sudah pernah membuat? Sudah pernah membuat. Dari apa itu ekoenzimnya? Dari kulit buah, ya. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, apakah ada kaitannya dengan siapa? Dua tingkat tadi, ada kaitannya dengan siapa apa tidak? Ada. Nah, apa sajakah pengaruh sampah di sekitar rumah kita terhadap kelestarian lingkungan? Kira-kira apa ya? Terus, cemari lingkungan katanya Reno, apalagi? Kira-kira? Membuat lingkungan tidak nyaman, apalagi? Banyak penyakit, banyak nyamuk. Nah, saya tampung itu jawaban kalian semua. Nanti kita bahas di akhir pertemuan. Oke, next. Sekarang siapkan HP kalian. Linknya sudah saya kirim di grup kelas. Yang pretest, yang atas, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan itu. Soalnya panjang-panjang, anak-anak untuk dibaca dulu. Perhatikan di depan. Tujuan pembelajaran hari ini. Coba dibaca yang keras. Reno, nomor 1. Menganalisis dampak atau pengaruh sampah di lingkungan sekitar atau kelestarian lingkungan memulai kegiatan pengamatan. Peserta didik mampu menganalisis dampak atau pengaruh sampah di lingkungan sekitar sekolah atau rumah terhadap kelestarian lingkungan melalui kegiatan pengamatan. Nanti kalian bisa praktikum. Yang kedua, dibaca Mbak Isma. Ya, peserta didik mampu menganalisis jenis sampah melalui kegiatan praktikum. Yang ketiga, dibaca Mbak Isma. Ya, nanti kalian yang terakhir yaitu merancang ide atau gagasan upaya-upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Bisa nanti melalui tulisan, bisa poster, atau nanti lewat Canva dan lain sebagainya sesuai yang kalian minati. Oke, next. Amati video berikut ini. Nah, ini ada TPA di salah satu di Kabupaten Blitar, yaitu di, kalau tidak salah, di Serengat atau Ponggok ini. Kalian lihat gambarnya di situ. Bagaimana sampah-sampah di TPA? Itu ada tulisannya. Sampahnya overload. Overload itu bagaimana? Banyak. Nah, banyak. Banyakan atau terlalu menumpuk. Nah, kira-kira kalau sampah menumpuk di situ di TPA tidak diolah menjadi masalah apa tidak kira-kira ya? Menjadi masalah apa tidak ya menjadi masalah apa tidak? Iya apa tidak gitu jawabannya. Jangan menjadi. Oke, ya. Itu tugas yang di TPA diwawancarai dan di sana tampaknya overload kalau nggak salah ini di Ponggok atau Serengat itu. Dan Pemkab meminta bantuan untuk mesin pengolahan sampah. Oke, next. Saya kembali ke sini.
data dari 10 kabupaten atau kota penghasil sampah terbanyak di Jawa Timur tahun 2021. Coba kalian amati dulu. Yang bawah adalah jumlah ton sampah per tahunnya. Yang bagian sebelah kiri itu kabupaten-kabupatennya. Kabupaten kita menduduki ranking keberapa? 3. Yang pertama adalah Kabupaten Sidoarjo. Kedua ketiga Kabupaten Blitar. Berapa ton sampah per tahunnya untuk Kabupaten Blitar? 149. Ya, 149.000 sekian atau kurang lebih kalau ditarik ke bawah berarti hampir mendekati 150.000 ton sampah per tahun yang kita hasilkan di Kabupaten Blitar, anak-anak. Ya. Oke, next. Nah, coba kalian amati dan kalian baca adalah gambar sampah di Pasar Mencak. Sudah pernah ke Pasar Mencak? Sudah? Sudah pernah lihat dalamnya dan sampahnya di sana? Bagaimana sampah di sana, anak? Banyak. Nah, ini kemarin saya foto, saya pergi ke sana, saya foto sampah-sampah di sana. Ada tempat sampahnya apa tidak di sana? Tidak ada. Dipilah atau tidak? Tempat sampahnya saja sudah tidak ada, Bu, apalagi dipilah ya. Ini belum ada pemilahan sampah, belum ada tempat sampah di sana. Dan di sana dibuang di mana itu sampah-sampahnya? Di belakang pasar, dekatnya rumahnya Bapak. Dekat rumahnya Bapak? Masuk. Rumahnya Bapak di dekat pasar itu. Bagaimana Pak? Baunya di sana Pak? Nggak enak? Sampai rumahmu apa tidak baunya? Nggak sampai? Agak jauh berarti rumahnya. Rumahnya timurnya atau selatannya atau utaranya? Timurnya, masih setelah sungai itu. Ya, sampah-sampah di sana tidak dipilah, menumpuk dan bau. Oke, dari situ nanti kalian rumuskan pertanyaan. Silakan. Oh iya, lupa LK-nya perlu saya bagi. Oke, bagi dulu LK-nya. Kalau di rumahmu sampah-sampahnya sudah dipilah belum buahnya? Belum? Dijadikan satu semuanya. Nah, kira-kira membuat masalah apa enggak seperti itu ya? Kira-kira membuat masalah apa tidak? Iya. Oke, dari gambar yang tadi silakan dibuat rumusan masalahnya. Dibuka LK-nya, Nana. LKPD-nya dibuka. Aktivitas sampai ke rumusan masalah. Oke. Ini sudah berkelompok ya? Sudah berkelompok yang kemarin ya? Baik. Nah, itu ada rumusan masalah. Aktivitas yang pertama. Gambarnya sama seperti yang di depan. Silahkan buat rumusan masalah sebanyak-banyaknya. Kalau rumusan masalah berarti pertanyaan ya. Dengan kalimat biasanya diawali dengan kata apa, bagaimana, mengapa, di mana, seperti itu. Sebanyak-banyaknya. Silahkan ditulis. Kira-kira bisa buat rumusan masalahnya? Bisa. Rumusan
belum? Nah, dicermati apa isinya di situ nanti digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di SKPD. Apa di situ? Kalau daun, sayuran, itu sayuran-sayuran, nah bisa diapa nih? Itu yang untuk pupuk, ya Pak nih jadikan apa? Nah, bisa. Langsung pakai dulu. Tidak nggak punya sudah. Udah mana? Sudah selesai semua? Gambarnya sesuai ide kalian. Setengah Tulisannya juga sesuai ide kalian. hingga harus diolah terlebih dahulu. Dikasih gambar tempat sampah, dikasih gambar sampahnya, dikasih cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan bapak saya akan mempresentasikan hasil studi bersama kelompok kami. Yang pas. Masuk Nabel. Plastik, jadi sampah,
hiasan rumah ya, yang bisa dipajang di rumah. Jawabannya kurang keras Mbak, belakang itu tidak dengar ya. Diulangi lagi. Cara pengolahannya partisi. Contohnya tadi sebagai hiasan rumah. Oke, atau ornamen rumah. Oke. Ada yang lagi yang ditanyakan? Ya, Mbak. Bagaimana cara penanganan sampah kaleng? Bagaimana cara penanganan sampah kaleng? Yang keras. Bisa dijadikan pot bunga. Kira-kira betul? Betul apa tidak? Betul. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Oke, silakan beri aplaus kepada kelompok 5. Bagaimana sampah dampaknya apa tadi? Membawa dampak bagi lingkungan kita? Nah, dampaknya bisa membawa penyakit. Selain itu? Nah, bisa membuat ketidaknyamanan. Dari segi bau tadi? Baunya tidak enak. Terus dari kalau kita memandangnya? Tidak enak dipandang. Baik ya. Tadi setelah dampak sudah kalian mengetahui jenis-jenis sampah tadi ya. Dari yang kalian bawa tadi, kebanyakan yang kalian bawa termasuk jenis sampah apa tadi? Organik dan anorganik. Contohnya yang organik tadi? Daun dan sisa sayur dan kulit buah tadi ya. Terus anorganik contohnya apa? Plastik, kaleng. Itu yang kelompok 5 tadi? Nah, botol kaca tadi ya. Oke, terus cara penanggulangannya tadi apa saja? Ada 3 R, reuse, dan recycle. Reduce itu apa toh? Mengurangi. Contohnya? Nah, kalian tiap hari bawa bekal dan tumbler itu salah satu contohnya. Kan bawa bekal. Kalau ke kantin belinya di sana bawa tumbler, diminum bawa tumbler, itu salah satu contoh mengurangi. Kalau reuse, menggunakan kembali, contohnya. Nah, tadi ke kantin membawa tumbler tadi juga salah satu contohnya. Kalau ke supermarket membawa kantong sendiri, itu contohnya. Kalau ke supermarket sekarang di Sinar Makmur misalnya, itu kalau mau tempatnya plastik itu harus bayar atau harus beli. Lebih baik membawa kantong sendiri. Kantongnya biasanya tas itu ya. Terus yang satunya tadi recycle, contohnya apa? Mendaur ulang sampah itu contohnya apa? Tadi yang maju tadi. Satu lagi kita yang organik, yang anorganik dibuat hiasan dinding atau kerajinan. Nanti saya Jabri dikerjakan di rumah ya prosesnya. Ya, ada juga agak-agak
menambah ilmu pembelajaran lagi. Apalagi kira-kira manfaatnya? Pengalaman atau tahu? Tahu segalanya. Apa Mas? Nah, tahu tentang cara pengolahan sampah. Apa hal baru yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Ya itu tadi. Ya apa? Cara pengolahan sampah. Ada tadi apa? 3 R. Sudah tahu sebelumnya 3 R? Ternyata sudah ya. Berarti hal barunya apa? Bisa memilah atau mengolah sampah. Oke, memilah dulu, tadi kan baru memilah. Oke, anak-anak, itu refleksi kita hari ini. Nah, yang terakhir kata-kata dari saya, mari kita jaga lingkungan kita. Thank you. Dan thank you, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kita hari ini. Beri dulu kelompok yang terbaik. Adi. Kalau kemarin katanya sudah Adi, sepertinya Adi tadi kelompoknya masih ada yang lebih baik lagi. Yang lebih baik adalah kelompoknya Alexa. Kita berani tampil dan tadi sudah membuat poster digital. Nanti ada hadiahnya, hadiahnya ini nanti ya. Semuanya tapi Enggak apa-apa. Oke, belum kita pembelajarannya kita selesaikan. Oke, silakan LK-nya dikumpulkan di depan, buku dikembalikan ke depan. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Riana? Alhamdulillah sehat Bu Citra. Alhamdulillah. Aktivitasnya hari ini bagaimana? Ya tadi ya baru masuk kelas tadi. Kelas berapa Bu kalau boleh tahu? Tadi masih kelas 9. Oh, kelas 9. Nggih. Jadi kegiatan kita hari ini adalah kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi tanggal 7 Oktober, kemudian pembelajarannya minggu depannya tanggal 14, dan hari ini tanggal 18 November kita melakukan percakapan pasca observasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Riana terkait dengan yang sudah kita bincangkan gitu ya Bu, di pra maupun ketika hasil observasi. Untuk yang pertama adalah tentang area pengembangan yang kemarin sudah direncanakan di pra observasi. Ketika pembelajaran kemarin kira-kira sudah tercapai dan hasilnya bagaimana? Ya, terima kasih Bu Gita. Terima kasih juga kemarin sudah bersamai saya di kelas. Ya, yang kemarin kan di area pengembangan yang akan saya kembangkan kan ada 2 kemarin. Yang pertama ada pembelajaran diferensiasi, yang kedua ada pembelajaran digital. Nah, selama pembelajaran di kelas kemarin, seluruh aspek dan strategi yang ingin saya kembangkan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, yang meliputi penerapan pembelajaran di kelas itu ada berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Yang kedua ada pembelajaran digital. Di materi dan asesmen saya menggunakan pembelajaran digital. Yang ketiga seluruh sintak pada pembelajaran, kebetulan model pembelajaran yang saya gunakan kemarin PBL juga sudah terlaksana dengan baik, sudah urut, terus metode pembelajarannya juga sudah beragam.
yang menguatkan pemahaman dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dan mungkin jika ada perlu perbaikan sedikit-sedikit. Nggih. Untuk yang area pengembangan yang pertama, nggih. Untuk yang diferensiasinya kemarin ketika melakukan pembelajaran ketercapaiannya di masing-masing diferensiasinya itu bagaimana? Ya, untuk pembelajaran diferensiasi pada konten, saya menggunakan bahan ajar yang bervariasi. Misalnya kemarin menggunakan PPT, buku, ada video, dan literatur atau kajian literatur. Untuk pembelajaran diferensiasi proses, saya menggunakan strategi dalam kelompok, diskusi kelompok. Dan untuk diferensiasi produknya yaitu upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi kebetulan materinya pencemaran air, mengatasi pencemaran air bisa melalui infografis atau slide, presentasi, video atau poster berdasarkan hasil analisis anak-anak. Iya, baik. Berarti untuk diferensiasinya semuanya sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah sudah. Baik dari konten, proses maupun produk. Kemudian untuk digitalnya, penerapannya kemarin sudah berlangsung baik atau masih ada yang kesulitan-kesulitan atau kendala gitu, Bu? Alhamdulillah sudah terlaksana juga dengan baik kita. Untuk pembelajaran digital berlangsung optimal dan lancar, dan anak-anak sepertinya mudah kalau penggunaan pembelajaran digital. Kebetulan anak-anak itu juga mudah memahami dan menguatkan materi serta asesmen yang berlangsung itu berjalan secara efektif dengan saya menggunakan asesmen post-test dan pre-test untuk platform Quizzes kita kemarin. Oh ya, berarti yang digunakan digitalnya adalah salah satunya di penilaiannya dengan menggunakan Quizzes. Anak-anak juga dalam menggunakan Quizzesnya sudah lancar. Itu untuk pembelajaran digital dan diferensiasi. Berarti keduanya sudah terlaksana dengan baik, ya, Bu. Alhamdulillah. Kemudian berdasarkan dari hasil observasi kemarin yang sudah saya lakukan itu dari diferensiasinya, digitalnya itu sudah nampak gitu, ya, Bu. Metode yang digunakan juga memudahkan anak-anak untuk dapat memahami materi dan juga menumbuhkan mereka itu rasa ingin tahunya, kemudian motivasi belajarnya, bernalar kritisnya juga masuk di sana. Kemudian kemarin ada beberapa yang menjadi catatan di saya, yaitu ketika ada orientasi masalah, kemarin kan anak-anak diminta untuk semacam membuat pertanyaan gitu, Bu, atau rumusan masalah. Nah, kemarin itu di catatan saya mungkin bisa diberikan jeda waktu ke anak-anak untuk berpikir terlebih dahulu, kira-kira pertanyaan apa ya yang ingin ditanyakan dari gambar sungai yang tercemar kemarin. Saya rasa kemarin itu butuh waktu yang lebih anak-anak agar bisa menuliskan pertanyaan tersebut. Itu yang pertama. Dari itu ketika sudah diberikan waktu, maka anak-anak bisa menyebutkan gitu, Bu, dari pertanyaan itu apa saja sih yang ingin mereka ketahui, entah itu faktornya yang menyebabkan atau sebelumnya bagaimana, cara langkah pencegahannya bagaimana. Itu mungkin perlu istilahnya nggih, Bu, diperbaiki untuk pertanyaan selanjutnya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah dari gambar itu mungkin bisa ditambahkan yang lain selain gambar. Nah, dari hasil ini mungkin nanti kedepannya kira-kira rencana yang akan Bu Riana lakukan untuk mengatasi beberapa hal yang mungkin belum optimal gitu, nggih, Bu, di proses pembelajarannya itu seperti apa? Nah, kalau kita menggunakan metode pembelajaran PBL itu butuh waktu gitu ya. Okay. Kan harus urut sintaksiknya juga, dan itu membutuhkan waktu mungkin dalam
kedepannya tindak lanjut saya itu bisa mengelola waktu dengan baik. Terus yang kedua, nah sesuai dengan tadi masukannya Bu Gita tadi, saya akan memberikan kesempatan berpikir pada anak atau peserta didik dalam orientasi tadi ya Bu, orientasi pada masalah tadi. Yang ketiga mungkin juga masukan Bu Gita tadi, saya akan menggunakan selain gambar ya, menambahkan tampilan video mungkin kalau untuk materi yang lain. Terus sehingga nanti anak-anak dapat mengidentifikasi dengan jelas dan rinci. Yang terakhir mungkin saya bisa menggunakan pertanyaan pemantik begitu untuk mempermudah anak-anak atau peserta didik pada proses identifikasi masalah. Iya betul, setuju sekali Bu Riana. Jadi mungkin anak-anak masih bingung apa tuh sebenarnya yang ingin ditanyakan. Ketika ada pertanyaan pemantik dari Bu Riana, ada gambaran, diberikan waktu, nanti anak-anak akan memudahkan anak-anak. Yang jelas itu dalam mengelola waktu pertama. Anak-anak kan kemarin ada praktikumnya Bu, saya bawa ikan lah, anak-anak antusias sekali dalam praktikum, fokus malah ke praktikum, terus akhirnya ke sintak berikutnya itu agak mepet. Iya betul. Jadi harus manajemen waktunya harus baik, betul, harus pas. Nah dari tadi yang sudah Bu Riana sampaikan itu berarti refleksi tindak lanjut yang nanti bisa diperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Dari hasil observasi ini, dari hasil perbincangan kita ini, kira-kira ada hal lain yang ingin Bu Riana kembangkan lagi berdasarkan hasil kita hari ini? Mungkin pada pembelajaran berikutnya ya Bu Gita. Iya. Nah, kan kemarin sudah ada post-tes anak-anak, hanya sampai ke post-tes itu saja, terus belum ada umpan baliknya Bu Gita. Mungkin di kedepannya atau next pertemuan berikutnya umpan balik itu akan disampaikan anak-anak lebih rinci, dan nanti upaya umpan balik itu bisa tersampaikan hasilnya ke anak-anak. Jadi mungkin anak-anak tidak hanya mengerjakan post-tes, tapi juga bisa langsung mengetahui hasilnya bagaimana. Iya, hasilnya bagaimana. Oke, setuju sekali Bu Riana. Jadi ketika anak-anak tahu hasilnya, mereka bisa mengukur sejauh mana pengetahuan mereka terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Iya, betul sekali. Dari sini mungkin ada yang ingin Bu Riana perbincangkan lagi lebih lanjut? Insya Allah Cukup, okay. Ya, jadi dari kegiatan kita bincang-bincang tadi, kesimpulan apa sih yang bisa Bu Riana sampaikan terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan? Sebelumnya Bu Gita terima kasih sudah membersamai saya pada pelaksanaan observasi di kelas kemarin tanggal 14 Oktober 2024 ya Bu Gita. Nah, selama kegiatan pembelajaran di kelas kemarin, seluruh aspek dan strategi yang ingin saya kembangkan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, yang mencakup yang pertama penerapan pembelajaran terdiferensiasi, baik proses, konten maupun produknya. Saya sudah menggunakan bahan ajar yang bervariasi. Misalnya kemarin saya menggunakan PPT, buku, video, dan kajian literatur. Yang kedua ada diferensiasi prosesnya, saya sudah membuat strategi dalam diskusi kelompok. Terus ada diferensiasi produk, yaitu sudah mengupayakan upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran air melalui infografi, slide, presentasi, video maupun yang lain melalui hasil analisis anak-anak. Kedua, dengan pembelajaran digital pada materi dan asesmen, terutama untuk asesmen saya ada pretest dan post-test kemarin dengan menggunakan platform Quizzes begitu. Terus yang ketiga, seluruh sintak dalam model pembelajaran kemarin saya menggunakan model pembelajaran PBL juga sudah terlaksana dengan baik. Metode pembelajaran yang saya gunakan beragam, sudah menguatkan pemahaman dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dalam diskusi
kelompok yang berlangsung juga sudah optimal, peserta didik terlibat aktif dalam menyelesaikan lembar kerjanya. Terus juga kemarin di presentasi anak-anak juga sudah presentasi dengan baik. Terus nah ini selama praktikum anak-anak sangat antusias sekali dalam praktikum dan sudah membagi perannya secara merata. Terus kemudian di kajian literatur juga anak-anak ini memudahkan anak-anak dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Itu saja Bu Gita, saya rasa kemarin kegiatan pembelajaran di kelas saya. Baik, kesimpulan yang sangat lengkap dari Bu Riana gitu nggih. Iya, berarti insya Allah dari saya juga cukup. Jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa dari kegiatan yang sudah kita lakukan mulai dari observasi sampai sekarang, ketika kita merencanakan pembelajaran itu dengan sangat matang, rinci, insya Allah nanti prosesnya juga akan jauh lebih optimal. Dari yang sudah direncanakan, area pengembangannya juga sudah terlaksana, baik dari pembelajarannya juga sudah berdiferensiasi, digitalnya juga sudah digunakan, metodenya beragam sekali, tapi memang ada beberapa catatan yang bisa diperbaiki untuk proses pembelajaran ke depannya. Terima kasih Bu Gita sudah meluangkan waktunya pada dari pra-observasi, terus pelaksanaan sampai ke pasca observasi ini. Dari kegiatan ini saya lebih tahu dan pembelajaran saya itu jadi terstruktur gitu. Sama-sama Bu Riana. Saya juga senang kalau misalkan bisa memberikan sedikit bantuan gitu biar pembelajarannya berlangsung maksimal dan optimal. Dari saya mungkin cukup Bu Riana, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya hari ini. Insya Allah nanti kedepannya akan jadi guru yang luar biasa. Amin. Membersamai anak-anak, yang pastinya pembelajarannya juga berpusat pada anak-anak. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Gita atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan sedikit penguatan atas percakapan pasca observasi yang baru saja Bu Gita dan Bu Riana laksanakan. Jadi hari ini tadi ada beberapa catatan di saya. Secara umum saya melihat percakapan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan lancar. Tadi juga nampak sekali dari 3 prinsip yang perlu diperhatikan ketika melakukan percakapan coaching sudah dilaksanakan. Kemudian penjabarannya menjadi 8 kriteria juga sudah dilaksanakan. Tadi nampak Bu Gita tidak menggurui atau tidak memberikan saran atau nasihat berlebihan kepada Ibu Riana selaku rekan sejawat, dan Bu Riana juga tampak sudah mengutarakan seperti itu apa yang menjadi permasalahannya, kemudian pelaksanaannya dan solusi atas permasalahan yang dialami. Kemudian tadi juga saya melihat percakapannya juga sudah berjalan 2 arah. Jadi tidak Bu Gita yang dominan tetapi Bu Riana yang lebih dominan, dan itu memang sudah seharusnya seperti itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang digunakan Bu Gita saya rasa juga sudah pertanyaan berbobot dalam hal ini menggali potensi Bu Riana untuk lebih berkembang lagi. Kemudian tadi Bu Gita juga sudah mendengarkan aktif, kemudian mengulang atau merangkum perkataan Bu Riana ketika Bu Riana setelah selesai memaparkan. Kemudian percakapan ini hari ini pasca observasi juga menghasilkan tindak lanjut konkret. Tadi Bu Riana juga sudah menjelaskan dengan sangat lengkap sekali apa yang akan dilakukan setelah ini, perbaikan-perbaikan apa yang akan dilakukan berikutnya untuk memperbaiki pembelajaran. Dan juga percakapan tadi sudah ditutup dengan kesimpulan yang luar biasa lengkap. Tampak Bu Riana enjoy, Bu Gita juga. Jadi secara umum saya menilai percakapan pasca observasi ini sudah amat baik. Kiranya demikian, semoga nanti kedepannya pembelajarannya bisa lebih baik lagi Bu, nanti lebih berkembang lagi berdasarkan berbagai masukan, memperbaiki sehingga lebih maksimal di kemudian hari. Demikian kiranya sedikit penguatan dari saya kembalikan ke Bu Gita. Ya,
Terima kasih Bu Sinta Sama-sama. waktunya, tadi ulasannya terkait dengan percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan. Nanti kedepannya insya Allah bisa melakukan coaching ini ke banyak rekan sejawat lainnya, baik itu di pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu kalau misalkan ada kekurangan-kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.